Tama berkata dengan serius. Bibi Ratih, hari ini berbeda dari masa lalu. Hari ini Tama bukan lagi orang yang bekerja 3 pekerjaan sehari. Tama adalah orang yang menghasilkan uang untuk membeli buku dan susu bubuk untuk adik-adik di panti asuhan. Dulu saya berpenghasilan 4-6 juta sebulan, dan saya bisa memberikan semua uang itu ke panti asuhan. Sekarang, saya telah mewarisi keluarga Renza dan memiliki properti sendiri, hanya 1 set villa. Jika dikonversi secara proporsional, tidak sebaik kotak makan siang yang Bibi berikan saat saya bekerja, jadi Bibi tidak perlu melalaikannya. Kemudian, Tama berkata, dan Bibi Ratih, Bibi telah merawat saya selama bertahun-tahun, Bibi adalah dermawan saya. Dan sekarang saya harus kembali ke Jakarta untuk bekerja untuk saya. Jika saya tidak memberi Bibi fasilitas yang layak di Jakarta, orang lain akan mengkritik saya. Bibi Ratih menghela nafas dan berkata dengan tulus, Tuan, nyatanya, selama bertahun-tahun, saya hanya melakukan pekerjaan saya dengan baik, dan tidak pernah berani menjadi dermawan. Tama berkata dengan tegas, Bibi Ratih, dalam hatiku, Bibi adalah dermawanku. Kemudian, Tama tidak ingin terus terjerat dalam masalah ini, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, Bibi Ratih, biarkan Fanny dan Claudia mulai mengepak barang bawaan mereka. Bawa saja apa yang Bibi butuhkan dan inginkan. Saya akan mengatur agar Johan terbang ke Vancouver besok pagi, dan memintanya untuk membawa seseorang untuk menjemput Bibi di rumah. Bibi Ratih buru-buru berkata, Tuan, jangan khawatir tentang itu, kita bertiga bisa pergi ke bandara sendiri. Tama bersikeras, Bibi Ratih, sangat melelahkan untuk bepergian keluar kota, jadi cobalah untuk beristirahat sebanyak mungkin. Saya akan meminta Johan mengurus masalah ini. Bibi jangan khawatir. Kita akan bertemu di bandara New York besok. Pesawat yang Anda dan Xiaofen naiki adalah pesawat kami kembali ke Aurus Hill. Saat pesawat mendarat di New York, kita akan naik pesawat untuk bertemu dengan Bibi. Bibi Ratih mendengar nada tegas Tama, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju, dan berkata dengan hormat, kalau begitu ini kerja keras, Tuan Muda, Anda mengaturnya. Tidak masalah. Tama tersenyum sedikit, dan berkata, Bibi Ratih, sampai jumpa besok. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Tama, yang telah berganti mengenakan jas, dan Alena, yang mengenakan gaun malam putih dan rok panjang, datang ke sekolah desain Rhode Island bersama. Itu adalah liburan musim panas mahasiswa Amerika, jadi tidak ada siswa muda di kampus besar. Tetapi ada banyak fakultas dan staf, dan bahkan banyak reporter media dan desainer terkenal di bidang desain. Sekolah desain Rhode Island sangat mementingkan kelas master setiap tahun. Sehingga auditorium sekolah secara khusus digunakan untuk mengadakan upacara kelulusan kelas master. Saat Tama dan Alena datang ke auditorium sudah penuh dengan suara. Banyak desainer yang mengikuti kelas master mengundang kerabat dan teman mereka, bahkan atasan, mentor, dan mitra mereka di bidang desain untuk membantu upacara wisuda hari ini. Dikatakan sebagai upacara kelulusan, tetapi sebenarnya salon tempat elit industri menunjukkan identitas mereka dan berteman dengan pejabat industri. Sebaliknya, Alena, yang hanya ditemani oleh suaminya dan tidak memiliki latar belakang industri, terlihat agak tidak pada tempatnya di sini. Saat masuk, Alena menemukan sudut yang tidak mencolok di papan masuk yang besar, dan menuliskan namanya. Tepat ketika Alena menyerahkan pena tanda tangan kepada nyonya rumah, seorang wanita dengan wajah oriental berjalan di samping Alena, dan dia menulis serangkaian tanda tangan bahasa Inggris yang besar. Dengan cara berkibar di sebelah posisi tanda tangan Alena, Amara Batari. Amara, sepertinya dia keturunan Indonesia. Namun, apa yang membuat Tama sedikit kesal adalah ketika Amara ini menandatangani namanya,
Dia menandatangani namanya dengan sangat besar, dan huruf I pada akhirnya membuat busur yang berlebihan, dan bahkan membuat surat yang telah ditandatangani oleh Alena tidak terlihat. Melihat tanda tangannya ditarik oleh pihak lain, Alena sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Amara memandang Alena dengan heran saat ini, dan berkata sambil tersenyum, "Oh Alena, aku tidak melihatmu dari tadi. Kapan kamu datang?" Alena tersenyum dan berkata dengan sopan, "Aku baru saja tiba." Amara mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ada berita baik. Aku telah menjadi mitra senior dari perusahaan konstruksi AECOM. Dan bos kami ada di sini hari ini. Aku akan memperkenalkanmu nanti. Kamu bisa mengobrol baik dengannya. Mungkin kamu juga memiliki kesempatan untuk bergabung dengan AECOM." Alena sedikit tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Amara, tapi aku tidak berniat mencari pekerjaan. Aku pikir aku akan kembali ke Indonesia setelah lulus." Amara berkata dengan serius, "Kembalilah dan terus jalankan perusahaan dekorasi kecilmu. Ayo, kamu terlalu ambisius. Untuk menjadi seorang desainer adalah untuk bergabung dengan perusahaan desain terbaik di dunia, menjadi mitra senior, dan kemudian memenangkan desain dari 500 perusahaan top dunia, dan bahkan Olimpiade dan Piala Dunia. Apa arti dari kelas master kita?" katanya, melihat beberapa orang mendekat tidak jauh. Dia berkata dengan heran, "Bosku ada di sini. Izinkan aku memperkenalkan dirimu." Alena tidak berniat untuk mengobrol terlalu banyak dengan Amara, jadi dia dengan cepat berkata kepada Amara, "Amara, aku tidak pandai bersosialisasi, jadi aku tidak akan mengganggu bosmu." Alena berkata, "Suamiku, kenapa kita tidak masuk dulu?" Amara mendengar Alena memanggil suaminya. Kemudian dia menatap Tama dengan heran, dan bertanya, "Apakah kamu suami Alena?" Tama sedikit mengangguk, "Benar, saya suaminya." Amara menatap Tama dari atas sampai bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Alena mengatakan bahwa kamu berspesialisasi dalam Feng Shui untuk orang-orang, dan masih ada orang yang menggunakan hal-hal yang menipu seperti itu." Dengan wajah mengolok, Amara berkata, "Apakah kamu percaya?" Tama sedikit mengernyit, dan berkata, "Banyak hal-hal ada jika Anda mempercayainya, dan jika Anda tidak mempercayainya, Anda tidak memilikinya, seperti Tuhan. Tidak ada yang pernah melihat Tuhan, tetapi itu tidak menghalangi orang percaya untuk mempercayai keberadaannya." Amara menyeringai dan berkata, "Tuhan dan Feng Shui bukanlah hal yang sama. Tuhan adalah iman. Dengan kata lain, itu adalah kristalisasi kebijaksanaan. Adapun Feng Shui, itu hanyalah tahayul feodal yang digunakan oleh beberapa penipu untuk menggertak." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum tenang, "Teori rahasia Feng Shui yang sebenarnya berasal dari 8 diagram buku perubahan, dan buku perubahan ditulis lebih dari 3000 tahun yang lalu. Agama adalah lama, jadi sebelum Nona Amara berkomentar tentang sesuatu lain kali, yang terbaik adalah mencari tahu sebelum berbicara, agar tidak menjadi konyol." Amara tidak berharap Tama mengejeknya, dan dia tidak bisa menahan diri segera. Namun, dia hanya mendengar tentang buku perubahan yang disebutkan Tama, tetapi dia tidak pernah memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya, jadi dia diejek oleh Tama, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Jadi, Amara memeluk bahunya dan mendengus dingin, dan bertanya kepadanya, "Kamu tahu betul, mengapa kamu tidak menunjukkan wajah Feng Shui kepadaku, dan biarkan aku mengalami sendiri apakah teknik rahasia Feng Shui yang kamu sebutkan dapat diandalkan atau tidak?" Tama tidak ingin berbicara dengannya pada awalnya, tetapi setelah melihatnya dari atas ke bawah, dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Oh, tidak masalah, Nona Amara tampaknya memiliki masalah besar." "Masalah dengan karirnya?" "Apa, masalah karir?" Amara terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata,
Kamu bilang karirku bermasalah besar? Ya, Tama berkata dengan tegas, memang ada masalah besar. Jika saya tidak salah, karir Anda akan segera mengalami pukulan, dan semua fondasi yang Anda kerjakan dengan keras sebelumnya, mungkin akan hilang. Amara mencibir dan berkata, apakah kamu bercanda? Jika kamu mengatakan bahwa aku mungkin memiliki masalah lain, aku mungkin mempercayaimu 1 dari 1000 kali. Tetapi kamu mengatakan bahwa karirku akan mengalami pukulan. Lelucon yang luar biasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.